أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkesempatan dan memiliki waktu luang. Dengan itu kita semua bisa hadir di tempat yang semoga Allah berkahi, tempat yang dibacakan di dalamnya ayatillah wa ahadithi Rasulillah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mencatat usaha upaya hadirnya kita di tempat ini sebagai satu amalan yang diterima. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa bersemangat dengannya, yang artinya berbunyi, barang siapa yang ke masjid, man ghada ilal masjid, orang yang di pagi harinya ke masjid dan tidak ada yang mendorongnya, tidak ada motivasi baginya kecuali dalam rangka dia belajar akan kebajikan atau mengajarkannya. Kebajikan yang dimaksud tentu adalah ilmu agama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, bukan Allah jadikan banyak hartanya, bukan Allah jadikan moncer karirnya, bukan Allah lariskan dagangannya, bukan. Akan tetapi jika Allah menghendaki suatu kebaikan pada seorang hamba, Allah jadikan dia faham akan agamanya, faham batasan-batasan halal dan haram di tengah kehidupannya. Dia faham mana kebajikan dan mana kemaksiatan. Dia faham mana ketauhidan, mana kesyirikan. Dia faham mana sunnah dan mana bid'ah. Itu merupakan kebaikan yang Allah tujukan kepada seorang hamba. Maka dengan itu ikhwatal iman wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akan memudahkan langkahnya menuju sorga. Sebab tidak fahamnya seseorang akan batasan dalam agama akan menjadikannya terseret dan terperosok dalam lembah lubang api neraka. Para hadirin, kata Nabi, barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada motivasi baginya kecuali ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tercatat baginya pahala setara dengan haji yang sempurna. Pahala
setara dengan pahala haji yang sempurna. Maka dapat difahami jika makin sering dia datang ke majelis ilmu yang memang diajarkan di dalamnya qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabah, majelis ilmu yang dikaji, dibahas di dalamnya apa yang Allah firmankan, bukan sebatas hanya dibacakan, Pak, tapi dikaji, ditafsirkan, dijelaskan, disimpulkan hukum, faedah, pelajaran yang bisa kita amalkan. Jadi bukan sekedar majelis yang cuma dibacakan ayat-ayat Al-Quran tanpa dijelaskan. Berapa banyak kita dapati majelis-majelis yang hanya sebatas, bukan tidak baik, Pak, ya tetap baik, namanya dibacakan Al-Quran. Di mana saja dibacakan Al-Quran membawa keberkahan. Tapi tentu Al-Quran Allah tidak turunkan hanya sebatas untuk dibaca. Tapi Al-Quran Allah turunkan untuk ditadabburi, makna-makna yang terkandung di dalamnya, untuk direnungi, untuk dijadikan pelajaran, untuk diambil petunjuk di dalamnya. Kalau cuman dibacakan saja, bagaimana seseorang bisa memahami petunjuk yang terdapat di dalamnya? Nggak bisa kalau cuma dibaca. Akan tetapi Al-Quran harus dikaji, harus dipelajari, diambil hukum-hukum yang terdapat di dalamnya untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Nabi, keutamaan orang yang pergi ke masjid, ke tempat diadakannya majelis ilmu, maka baginya haji, pahala haji yang sempurna. Namun tentu para hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti kemudian gugurlah kewajiban haji bagi mereka yang mampu ketika mereka mendatangi majelis-majelis ilmu, tidak. Akan tetapi dijelaskan fadilahnya, keutamaannya sama dengan haji yang sempurna. Orang yang melaksanakan ibadah haji, Mak, ya, itu hanya bisa sekali dalam seumur hidup kadang, ya, kecuali mereka yang hajinya mungkin plus dan lain sebagainya, Pak, ya. Tapi paling banyak berapa kali sih orang bisa mampu berangkat haji? Mungkin secara finansial, keuangan ada, tapi kagak tahan, Pak, ngantrinya. Kota Bogor aja udah 25 tahun, Pak. Jadi kalau sekarang kita mendaftar haji umur 40, umur 50, Anda bisa hitung sendiri deh. Ya, nanti kita berangkat pas jadwalnya 25 tahun kemudian, itu kita berjalan bukan dengan 2 kaki lagi itu, Pak. Pakai roda. Ya. Mending kalau kita masih berjalan dengan 3 kaki, yang 1 tongkat. Ini berjalan pakai roda sudah. Secara finansial ada, tapi kagak sanggup ngantrinya, Pak. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya melihat keadaan, wabil khusus nih orang Indonesia yang kalau mau haji perjuangannya besar, Pak. Perjuangannya besar. Termasuk biaya haji yang mahal kan di negeri kita ketimbang negeri sebelah Malaysia. Ya, di kita relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan negara lain. Bukan sekedar mahalnya yang menjadi tantangan, antriannya itu yang menjadi tantangan. Tapi Allah memahami kelemahan yang ada pada kita. Kemudian Allah menyediakan amalan-amalan yang sekiranya kalau dikerjakan seseorang bisa mendapatkan pahala haji. Ya. Jadi bagi mereka misalkan secara finansial tidak memiliki kemampuan, Allah tetap sediakan ada amalan yang pahalanya setara dengan haji. Apa? Mendatangi majelis ilmu. Ya.
mendatangi majelis ilmu, di masjid-masjid, kemudian dibahas di dalamnya, dikaji isi dan kandungan ayat-ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wasallamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan berbahagia di siang hari ini saya diminta untuk mengangkat sebuah tema, mengkaji dan membahasnya. Temanya dunia tidak akan pernah mengenyangkan. Dunia tidak pernah mengenyangkan. Begitulah kurang lebihnya. Jika sekilas kita bedah sedikit judul yang diangkat pada kesempatan kali ini, dunia tidak mengenyangkan, tidak pernah mengenyangkan. Sejauh apapun kita mengejarnya. Apakah siang dan malam, ya, mau jungkir balik seperti apapun manusia tidak akan kenyang. Apakah yang kita saksikan orang-orang yang Allah berikan kelapangan hartanya? Apakah dengan itu mereka berhenti begitu saja untuk tidak mencarinya? Bahkan orang yang penghasilannya dalam satu hari, Pak ya, bisa 50 juta. Ini yang rata-rata Pak ya, yang kelas menengah. Ya. Itu bukan berarti kemudian dia berhenti bekerja, tidak memikirkan dunia. Tetap saja orang yang berpenghasilan sehari 50.000 dengan yang penghasilan sehari 50 juta sama-sama tetap tidak merasa puas. Sama aja. Mungkin yang 50.000 merasa, ya kita mah nerimo saja dengan keadaan itu. Jangan dikira yang 50 juta puas, Pak. Enggak, tetap aja dia memikirkan peluang-peluang yang lebih besar yang berpotensi dia dapatkan selalu. Orang-orang yang hari ini punya harta sekian ratus triliun sekalipun, ya, beberapa waktu yang lalu saya baca di sebuah media sosial ada seseorang yang memiliki harta 1.400 triliun, Pak. Itu kan setara dengan ya, APBN kita, Pak, yang rakyatnya 280 juta tuh, dimiliki oleh seorang. Apakah kemudian dia berhenti bekerja dan hanya memikirkan akhiratnya? Enggak juga. Jadi ada sebagian orang berpikir, saya mungkin akan lebih fokus kepada urusan akhirat nanti kalau misalkan penghasilan saya udah sampai di batas aman. Ternyata enggak juga. Itulah yang namanya dunia, memang enggak pernah mengenyangkan. Ya. Biasanya sesuatu yang mengenyangkan itu sesuatu yang memiliki nilai, Pak. Apapun lah, makanan, dari sebuah kenikmatan dan yang lain sebagainya, itulah hal-hal yang bisa mengenyangkan kita, sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat. Ya. Itulah sesuatu yang bisa mengenyangkan. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang dunia, memang nggak bakal bisa mengenyangkan sama sekali. Karena kalau kita bedah hakikat wajah asli dunia, Pak, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Bahwa dunia itu kayak makanan. Seperti makanan yang dicampur dengan rempah, dengan bumbu dan lain sebagainya, sehingga dia begitu nikmat, begitu lezat, begitu sedap. Ya. Tapi setelah dimakan oleh seseorang, setelah itu jadinya apa, Pak? Sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor. Padahal beberapa menit sebelumnya itu hidangan yang sangat nikmat, hidangan yang begitu sedap, hidangan yang mungkin ya kita bayar dengan harga yang mahal. Tapi coba kita lihat akhir dari itu semua, apa jadinya? Kotoran.
Itulah hakikat dunia, Pak. Begitu indah, begitu silau, begitu menyihir pandangan manusia. Betapa banyak manusia yang kemudian terlena dan larut dalam kehidupan dunianya karena memang begitu indah, karena begitu nikmat, karena begitu sedap dirasakan. Itulah dunia. Namun hakikatnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Orang-orang yang larut dalam kehidupan kenikmatan dunia, mereka menyesal kemudian pada akhirnya, Pak. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, Inna Allah ja'ala ta'ama ibni Adam mathalad dunya wa in qazahahu wa malahahu fa innahu ya'lamu ila ma yasir. Kata Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya Allah menjadikan manusia di dunia ini seperti, ya, perumpamaannya seperti makanan yang dicampur dengan berbagai macam lauk, pauk, bumbu, rempah dan lain sebagainya, menjadi sedap, menjadi enak, menjadi nikmat. Lalu kemudian kita lihat apa akhir dari itu semua? Kotoran. Ya. Akhir dari itu semua kotoran. Itulah hakikat dunia. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita tidak mendapatkan satupun pujian, baik Allah di dalam kitabnya dan Rasul di dalam hadisnya kepada dunia, Pak. Sama sekali kita nggak dapatkan. Yang ada justru cercaan Allah dan Rasulnya terhadap dunia. Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya sebatas permainan dan hal yang sia-sia. Ini kan celaan. Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan bahwa dunia diperumpamakan oleh beliau ketika sedang berjalan dengan beberapa sahabatnya, Pak. Nabi menemukan seekor bangkai anak kambing, cacat pula. Kemudian Nabi memberikan atau berhenti sejenak, memberikan pembelajaran kepada sahabatnya. Nabi datangi bangkai tersebut. Kemudian Nabi SAW katakan, siapa di antara kalian yang berminat untuk membelinya? Kata sahabat Nabi SAW, tentu kita nggak ada yang minat ya Rasulullah. Jangankan bangkai, hidup saja kita nggak minat kalau ini kambing hidup. Kenapa? Karena kambingnya cacat, Pak. Telinganya sobek atau putus, cacat kambingnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan bangkai, kita tahu bangkai najis. Seandainya ini binatang hidup, kita juga nggak minat kalau binatangnya cacat. Kata Nabi SAW, sungguh dunia lebih buruk dari ini, kata Nabi SAW. Dunia lebih buruk daripada bangkai kambing. Dunia yang dikejar oleh manusia siang dan malam. Dia korbankan, bahkan terkadang nyawa, Pak. Ya. Terkadang dia korbankan, bahkan terkadang keluarga. Kata Nabi, tidak lebih baik dari bangkai anak kambing, kata Nabi SAW. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Ya. Itu Nabi SAW katakan demikian. Dalam hadisnya yang lain juga Nabi menyebutkan, lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah. Ya. Ma saqa kafiran syarbata ma. Kata Nabi SAW, kalau ini dunia punya nilai di sisi Allah setara dengan satu sayap seekor nyamuk, Pak. Coba deh kita perhatikan dan merenungi betapa tidak berharganya nyamuk, Pak. Tiap hari kita bunuhin tuh. Ya. Kita keluarkan biaya untuk racun ini, obat nyamuk ini dan itu, kita bunuh karena memang tuh hewan membawa penyakit dan lain sebagainya. Ya. Hewan yang kita pandang sebelah mata. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya dunia ini punya nilai
di sisi Allah setara. Allah nggak akan beri kesempatan orang kafir hanya sekedar minum seteguk air, Pak. Ini seteguk air nikmat bukan, Pak? Oh, nikmat. Apalagi di saat panas dan dahaga yang luar biasa. Jangankan satu botol, seteguk aja nikmat. Kata Nabi SAW, kalau ini dunia nilainya di sisi Allah setara dengan sayap seekor nyamuk, Allah nggak bakal izinkan, Allah nggak bakal rela ada orang kafir, ada orang yang durhaka kepadanya menikmati dari dunia meski dengan seteguk air, Pak. Allah nggak akan izinkan tuh, Pak. Cuma karena ini dunia tidak ada nilainya di sisi Allah. Pak, sekarang orang terkaya di dunia, saya mau tahu yang hartanya terbanyak siapa, Pak? Konon katanya Warren Buffett, orang Amerika. Dia memiliki kekayaan ribuan T. Orang udah sepuh, Pak. Disebut sebagai raja investasi. Namanya Warren Buffett. Dan dia orang apa? Kafir. Allah jadikan dia menguasai perekonomian dunia. Ya. Siapa yang menciptakan Microsoft, Pak? Semua laptop, komputer ada sistem itu. Orang kafir. Yang punya Shopee orang kafir. Ya. Jadi perekonomian ini Allah biarkan dikuasai orang-orang kafir. Allah biarkan, Pak. Mereka menikmati semua bagiannya, Allah biarkan. Yang punya Freeport siapa? Yang megang saham yang di Amerika, Pak, ya. Orang kafir. Kenapa Allah biarkan orang-orang kafir menguasai perekonomian dunia, menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dunia? Ya karena emang dunia ini di sisi Allah nggak ada nilainya. Tapi nggak ada ceritanya Allah beri kesempatan orang kafir menikmati kehidupan nikmatnya sorga. Makanya nggak ada orang kafir masuk sorga, Pak. Kenapa? Karena sorga sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Ya, sorga sangat mahal. Makanya Allah sekedar aromanya saja Allah nggak berikan, Pak. Bau harumnya sorga. Ya. Ini kalau kita tadi buka pintu, langsung semerbak harum nih, Pak, ruangannya, Pak. Ya. Begitu pula surga. Itu kalau dibuka harumnya tercium. Tapi Allah tidak izinkan orang kafir meski sekedar mencium aromanya saja. Apalagi menikmati kenikmatan di dalamnya. Aromanya saja nggak diberi. Kenapa Allah tidak ridho dan tidak rela memberikan bahkan sekedar aroma? Karena surga sangat bernilai di sisi Allah. Adapun dunia terserah mau jadi bancakannya orang-orang kafir, terserah. Nggak apa-apa. Ya. Nggak ada masalah. Makanya kata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma saqa fir'auna minha syarbata ma." Kata sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya ini dunia setara nilainya dengan satu sayap seekor nyamuk, maka Allah nggak akan rela Fir'aun, Pak. Betapa durhakanya Fir'aun kepada Allah. Ya. Allah katakan, "Fadhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Itu Fir'aun sudah melampaui batas, kata Allah. Fir'aun sudah melampaui batas kedurhakaannya. Mengatakan, "Qala rabbukumul a'la." Dia mengatakan bahwa saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, katanya. Durhaka betul Fir'aun. Tapi coba kita lihat kehidupan Fir'aun bergelimang dengan harta, kekuasaan, jabatan, berbagai kenikmatan di tengah kerajaannya. Allah biarkan Fir'aun bukan sekedar hanya seteguk air. Dia menikmati segalanya dalam kehidupannya. Allah izinkan, Allah berikan. Kekuasaan Allah kasih. Kenikmatan, jabatan, dan lain sebagainya Allah kasih.
itu tanda bahwa ini dunia nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Maka Allah biarkan orang-orang yang paling durhaka sekalipun menikmati semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Kata sahabat Abu Darda, kalau ini dunia bernilai di sisi Allah, seteguk air aja nggak bakal Allah berikan kepada Fir'aun. Nikmatnya seteguk air, Allah nggak akan berikan kepada Fir'aun yang amat durhaka. Jadi ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang dunia, disebut dunia lidanaatihi, karena dunia adalah sesuatu yang rendah. Berasal dari bahasa Arab ad-dunya. Dunia bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa kita. Disebut orang-orang Arab menyebut dunia dengan istilah dunia lidanaatihi, karena hinanya, karena rendahnya. Itu mengapa saya singgung judulnya, bagaimana sesuatu yang rendahan bisa mengenyangkan, Pak. Memang gak bakal bisa mengenyangkan. Sesuatu yang rendahan gak mungkin akan mengenyangkan seseorang, Pak. Dia tidak akan puas, ya. Dia akan lepeh kalau dia menyadari hakikatnya. Cuma kebanyakan manusia tidak menyadari akan hakikatnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada dunia, ya dunia, ya ghurri ghairi fa inni talaqtuki salasan la raj'ata fiha. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, wahai dunia, kalau engkau hendak menipu, maka tipulah orang lain, jangan menipu diriku. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wahai dunia, jika engkau hendak menipu, maka jangan tipulah diriku, tipulah selain diriku. Kata Ali, sesungguhnya aku telah menceraikan engkau talak 3. Kata Ali, talaknya gak bakal rujuk lagi, ya. Seperti itu mereka mengungkapkan. Telah mentalak dunia, talak 3, Pak. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, kalau sudah talak 3 kan kagak bisa rujuk lagi, Pak, ya. Batasan talak kan cuma 2. Jadi seperti itulah hakikat wajah dunia, Pak. Seperti itulah hakikat wajah dunia. Ini yang harus kita fahamkan. Artinya kalau kita mengejar dunia sebatas mencukupi kebutuhan kita untuk menegakkan ketaatan kepada Allah, ya, kita perlu sedekah, kita butuh dunia. Maka dunia kita cari sebatas untuk menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak lebih daripada itu. Jadi dunia begitu hina. Itu bukan karena dunia Allah hinakan. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, ya. Dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, semua. Kecuali, kata Nabi SAW, ya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang tidak terlaknat. Tapi dunia ini terlaknat. Tentu yang dimaksud, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, tentulah dihinanya dunia oleh Allah dan Rasulnya tidak kembali hinaan tersebut kepada waktu yang beredar di dalamnya. Dunia terhina ya bukan karena malam dan siangnya. Dunia terhina bukan karena tempat yang ada di dalamnya. Ada pemandangan yang indah, sungai-sungai, gunung yang menjulang, hutan yang rindang. Tentulah dunia Allah hinakan bukan karena waktu dan tempat yang ada di dalamnya. Semua itu adalah keindahan yang Allah ciptakan sebagai bentuk fasilitas seorang hamba, sebagai fasilitas yang menunjang kehidupannya. Akan tetapi dunia Allah hina
Ya, karena perbuatan manusia yang ada di dalamnya. Sekali lagi, ya, yang Allah hina adalah amal perbuatan manusia yang ada di dalamnya. Makanya Allah katakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Ya, tidaklah kehidupan dunia, kehidupan manusia yang ada di dalam kehidupan dunia kecuali permainan dan tipuan, kata Allah dalam kitabnya. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikian gambaran tentang hakikat wajah dunia yang setiap diri kita ya harus memahaminya, Pak. Sehingga segala sesuatu yang kita cari dari kehidupan dunia ada kadar batasnya. Ada kadar batasnya. Sebab yang namanya manusia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila anak Adam memiliki satu lembah emas, dia tidak akan berhenti, Pak. Ini lembah isinya emas semua. Seandainya dia hanya makan tidur saja kerjaannya, anak 7 turunannya terpenuhi, Pak, kebutuhannya, kalau dia punya emas sebesar lembah. Tapi yang namanya manusia, kata Nabi SAW, dia akan berpikir dan mencari lembah emas kedua untuknya. Padahal itu satu lembah mencukupi seluruh kebutuhannya. Kebutuhan jasmaninya, kebutuhan rohaninya terpenuhi semuanya. Akan tetapi anak Adam akan berpikir keras untuk terus mengeksplorasi. Barangkali ditemukan lembah kedua. Setelah itu barangkali ada lembah ketiga dan seterusnya. Memang dunia tidak akan pernah mengenyangkan manusia. Karena manusia memiliki sifat tamak dalam dirinya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lantas kemudian, kiat apa yang perlu kita lakukan untuk kita terlepas dari jerat tipuan dunia? Ya. Apa kiat agar kita bisa lepas dari jerat tipuan dan perangkap dunia? Dunia ini kalau kita sikapi dengan bijak dan penuh keilmuan, ini menjadi sebab terbesar, Pak. Ya. Seseorang mendapatkan kedudukan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Tidak sedikit di tengah mereka orang-orang yang memiliki dunia yang luar biasa Allah buka, Pak. Luar biasa Allah buka. Kita mengenal sahabat Abu Bakar. Entah sudah berapa banyak budak yang beliau beli dan kemudian beliau bebaskan, Pak, di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Beliau saksikan, beliau dapati budak disiksa oleh tuannya karena keimanannya, dibeli oleh Abu Bakar. Salah satunya Bilal ibnu Rabah. Itu Abu Bakar yang beli, Pak. Dan nilai harga seorang budak di masa itu fantastis, Pak. Nilai seorang budak, karena budak diperjualbelikan kan di masa itu, ya, dan dia menjadi milik dari tuannya. Dia akan bekerja seumur hidup untuk tuannya, dan nilai budak pada hari itu fantastis, ya. Itu bisa mencapai miliaran, Pak, ya, nilainya di masa itu. Mereka kan jual belinya menggunakan emas, Pak, ya. Ya. Dibeli oleh Abu Bakar, dibayar, kemudian oleh beliau dibebaskan. Kalau bukan orang kaya, itu nggak sanggup, Pak, melakukan hal-hal semacam itu. Bagaimana dengan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, ya, yang membeli sumur rumat milik orang Yahudi, ya, yang dibeli oleh Utsman dengan harga dinaikkan 10 kali lipat, Pak. Dibeli, dibayar oleh Utsman, kemudian diwakafkan, siapapun boleh ambil dari sumur tersebut. Banyak kita temukan sahabat-sahabat Nabi yang memiliki harta yang melimpah,
tapi dia menjadi orang-orang terbaik, Pak. Orang-orang yang dijamin surganya. Artinya apa? Dunia tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dunia tidak dilaknat dengan sendirinya, enggak. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Lantas apa kiat yang menjadikan kita bisa terbebas dari jerat, dari tipuan gemerlap kehidupan dunia? Yang pertama adalah kita perbaiki agama kita, Pak, ya. Kita perbaiki ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci seseorang, ya, tidak terlena dan tidak terjerat oleh tipuan dunia, dia perbaiki terus kualitas agamanya. Dia perbaiki terus ilmu agamanya. Dia tambah terus, nggak berhenti, Pak, dia menuntut ilmu. Terus dia belajar. Apabila dia dapati sholatnya belum begitu sempurna, dia pelajari lagi. Bagaimana Nabi SAW melaksanakan sholatnya, dia perbaiki sholatnya. Ya. Kemudian bagaimana dia mentauhidkan Allah, belajar lagi dia tauhid. Ya. Sehingga ketauhidannya kepada Allah meningkat dan makin berkualitas. Bagaimana pemahaman dia terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus dia tingkatkan. Sehingga dari hari ke hari ketauhidannya kepada Allah makin baik, makin kuat. Dan begitu pula perhatian terhadap sunnah Nabi SAW juga demikian makin baik dan makin berkualitas. Itulah yang akan menjamin seseorang tidak terseret, tidak tertipu, tidak terlena dengan kehidupan dunia, dengan memperbaiki kualitas keagamaannya. Jangankan kita, Pak, Nabi saja memohon kepada Allah dalam doanya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyai allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dalam doanya Nabi SAW mengatakan, ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku. Diperbaiki makin baik, Pak. Yang kurang dia lengkapi, yang salah dia perbaiki. Ya. Bahkan Nabi SAW memohon kepada Allah, ya Allah, perbaikilah, jadikanlah agamaku makin baik, agamaku makin berkualitas. Alladzi huwa ismatu amri, karena apa? Agamaku adalah benteng bagi setiap urusanku. Agamaku adalah tameng dari setiap urusanku. Dan itu fakta dan nyata, Pak. Berapa banyak kita dapati dan kita dengar sebagian orang, apapun jabatan dia, kesempatan dia untuk mengambil apa yang bukan haknya. Kan bisa kita dapati banyak, Pak, ya, para pejabat yang terlilit kasus korupsi dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain ada pejabat yang punya kesempatan. Kalau dia mengambil itu, nggak seorang pun tahu apa yang dia ambil. Tapi karena dia masih punya agama, Pak, memang agamanya bagus. Meski dia bisa memastikan nggak ada orang yang sadar, tahu kalau dia ambil tuh barang, tapi dia tidak lakukan. Dia takut. Ya. Meski orang nggak ada yang lihat, meski orang nggak akan ada yang mengejar, meski KPK sulit menyelidikinya, ya. Tapi karena memang agamanya dia berkualitas, dia nggak akan ambil. Agama itu yang menjadi tameng baginya. Meski dia bertugas di luar kota, tidak seorang pun ada yang mengenalinya. Disitulah banyak kejadian, Pak, ya. Seorang istri yang berselingkuh kepada pria lain, berzina, na'udzubillah,
Begitu pula seorang suami yang berselingkuh, berzina dan lain sebagainya, wala'iyadzubillah, berusaha keras untuk dia membentengi agamanya dari berbagai bentuk ujian, fitnah yang dimaksud ujian, Pak, ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia meniti jalan sebagaimana dahulu ditempuh oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dahulu, Pak, para sahabat memastikan dirinya tetap agamanya terjaga, mereka menjaga komunitasnya. Komunitas di mana mereka berinteraksi sehari-hari mereka jaga betul. Komunitas yang sekiranya akan berdampak keburukan pada agamanya, dia hindari. Ada undangan organ tunggal. Kalau organ tunggal itu kan secara umum ya banyak kemaksiatan yang kita temukan, Pak, ya. Bagaimana cara kita membentengi agama kita? Ya, tidak mendatangi acara-acara yang bisa merusak agama. Di situ berjoget, ngeliak-ngeliuk kayak cacing kepanasan, ya, perempuan dengan auratnya. Ya, kalau organ tunggal kan secara umum, Pak, ya, kita nggak bilang semua. Secara umum kan begitu. Ya, dan itulah yang dianggap memeriahkan suasana. Ya, makanya jarang organ tunggal, jarang, Pak, ya, bukan nggak ada. Yang nyanyi laki-laki, jarang. Peminatnya sepi, Pak. Yang ditunggu adalah penyanyi bidua nita. Dan jarang, bukan nggak ada, Pak, ya. Kita temukan bidu wanita pakai jilbab, pakai jubah, rapet auratnya, nggak ada, Pak. Nggak ada yang datang. Bidu wanita dibuat ya seminim mungkin. Bila perlu dia suruh nyanyi pakai pakaian adiknya, Pak, yang masih kecil tuh. Ya, buka pusernya, baju adiknya dipakai lagi. Ya. Roknya di atas paha. Ya baju adiknya masih kecil dipakai. Ya kekecilan lah. Itulah yang diminati. Itulah yang bisa merusak agama. Ya kita tinggalkan komunitas begitu. Tanpa harus kita memutus hubungan sosial kepada masyarakat. Enggak ya, untuk acara begitu saya nggak datang. Tapi bukan berarti kita memutus hubungan sosial bermasyarakat, enggak. Jadi bagaimana cara kita menjaga agama? Dengan cara ya, kita menjauhi komunitas yang bisa merusak agama seseorang, merusak akhlak. Kalau udah begitu kan akrab dengan yang namanya minuman. Jarang, Pak, ada organ tunggal di situ kagak ada minuman, Pak. Nanti temannya minuman perjudian, ya meskipun dengan nilai 10.000, 20.000 tetap aja kan judi namanya. Ya, diharamkannya judi bukan karena berapa besar nilainya, enggak. Ya kalau 10 ribuan boleh, kalau 1 juta enggak, bukan, judinya haram. Ya. Kemudian yang kedua dengan cara ya, di antara orang yang bisa membentengi agamanya, ya dengan dia memperkuat imanannya. Dengan melakukan kebanyakan, dengan melakukan ketaatan yang banyak. Melaksanakan sholat. Itu kan membentengi diri, Pak, ya. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilaporkan oleh sahabatnya. Ya, ini kembali kepada firman Allah, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya punya tetangga, sholat malamnya, Masya Allah, nggak pernah dia tinggalin. Tapi saya tahu kelakuannya di siang hari, maling, kata sahabat itu. Kalau malam hari sholatnya sudah luar biasa. Tapi siang harinya maling, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Satamna'uhu sholatuhu. Sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan itu. Akan ada saatnya. Sholat-sholat yang dia kerjakan itu akan mencegah dia dari perbuatan buruk itu. Artinya ketaatan, Pak. Apakah itu hal-hal yang sifatnya wajib, hal-hal yang sifatnya sunnah. Itu diantara perkara yang akan membentengi agama kita, Pak. Perkara yang akan menguatkan keimanan kita.
Sholat berjamaah bagi laki-laki ke masjid. Itu kan menguatkan keimanan. Dahulu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, menganggap laki-laki di zaman Nabi nih, Pak, kita bicara zaman Nabi, menganggap laki-laki yang tidak ke masjid sholat jamaah itu dipastikan dia munafik, Pak. Jadi dahulu sahabat itu punya standar, parameter, alat ukur orang munafik atau enggak. Itu dilihat kalau sholat 5 waktu, berjamaah kagak. Kalau dia berjamaah bukan munafik. Orang iman, beriman dia. Tapi kalau dia enggak sholat berjamaah, dipastikan dia munafik. Sampai sahabat punya parameter begitu, Pak. Jika parameter itu kita terapkan hari ini, Pak, kira-kira yang mayoritas munafik atau orang-orang beriman, Pak? Mayoritas munafik. Kalau kita pasang parameter itu loh, Pak, ini saking di tengah sahabat keimanan mereka itu luar biasa, Pak. Karena apa? Zaman mereka ada orang yang kagak bisa jalan, Pak, harus ditandu. Itu mereka jalan ditandu 2 orang, Pak, untuk bisa berdiri di shaf bersama dengan yang sehat. Begitu yang terjadi di zaman Nabi. Kalaupun dia sakit, kagak bisa jalan, kena stroke, Pak, lumpuh. Di zaman Nabi orang minta dibopong untuk bisa berdiri di shaf. Sekarang orang sehat berapa banyak, Pak, kagak pernah ke masjid. Ya. Jadi penting sekali bagi seorang mukmin, ya, untuk dia, ya, membentengi agamanya, memproteksi agamanya dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Dan yang terakhir sebagai penutup barangkali, ya, bahwa di antara kita membentengi agama kita dengan terus banyak berdoa tentu, ya. Tadi kan usaha ikhtiar dalam bentuk perbuatan sudah. Melakukan ketaatan, memastikan komunitas yang kita ada di dalamnya tidak merusak agama kita. Yang ketiga banyak doa, Pak, ya. Ya, dan doa bagian dari bentuk ikhtiar, bagian dari bentuk usaha. Ya, banyak doa. Kan banyak dalam sholat, bahkan dalam sholat Al-Fatihah minimal 17 kali, Pak, kalau sholat wajibnya doang tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan kalimat kita mohon doa tuh. Ya. Kalau kita memahaminya dan kita bisa meresapi dan merenunginya, kita memohon kepada Allah siratal mustaqim. Ya. Kemudian di dalam wa fi kulli raq'atin wa minhu Allahumma hdini fiman hadait. Ketika kunut, wa afini fiman afait, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk, berilah aku hidayah seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah pengampunan padaku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau ampuni, ya Allah. Wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait. Intinya adalah kita banyak berdoa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerap kali dalam doanya beliau mengatakan, ini sampai didengar oleh Aisyah, Pak, Bu, ya. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, betapa sering saya dengar Anda berdoa itu. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Pak, kita sudah banyak saksikan orang-orang yang dahulu kita kenal sangat baik, Pak, sangat soleh, tapi ternyata di akhir hayatnya berbalik hatinya. Berbalik hatinya. Beberapa waktu yang lalu saya menonton di sebuah media sosial yang sedang viral. Salah seorang imam Masjidil Haram, masih hidup, Pak, ya, yang ahli qiraah. Yang ahli qiraah, Pak, seorang syekh, seorang ulama lah dianggap di sana. Imam Masjidil Haram, Pak, siapa yang tidak mengenalnya? Sekarang dipecat, Pak. Kenapa? Jadi bintang film. Jadi bintang film. Seorang imam. Ya, orang kan sudah ngimami di Masjidil Haram, kan kedudukannya luar biasa, Pak, ya. Ya, sekarang jadi bintang film di mana-mana, Pak. Kalau di sini sinetron lah.
Ya, kemana-mana naiknya Harley Davidson, rompinya ini tengkorak, serem, Pak. Ya. Lihatlah bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia, dan kita patut khawatir, Pak. Nggak ada yang menjamin nih keimanan kita hari ini sama dengan keimanan kita menjelang kematian. Nggak ada yang bisa menjamin. Nggak ada yang tahu. Ya. Itu mengapa Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Untuk diteguhkan, kita nggak tahu nih apa yang ada di hadapan kita, yang kita nggak tahu barangkali bisa merubah diri kita nggak pernah tahu. Ya, maka itu yang seharusnya kita bisa senantiasa berdoa. Itu barangkali yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Barangkali jika ada pertanyaan, silahkan. Iya, inti dari pertanyaan yang saya tangkap, apakah akan datang satu masa yang mana kaum muslimin akan kembali kepada masa keemasannya, kepada masa kejayaannya? Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Bahwa manusia dahulu Islam diawali dengan keterasingan, Pak. Dulu sangat asing di tengah bangsa Arab. Di saat mereka menyembah banyak sesembahan, Nabi datang menyatakan sesembahan hanya satu. Orang Arab asing, masa sesembahan sebanyak ini dijadikan cuma satu? Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Dan Islam akan datang kembali dalam keadaan terasing. Orang yang menjalankan syariat agamanya menjadi sesuatu yang aneh. Ya. Itulah Islam keadaannya. Di sini pertanyaannya, apakah akan datang nanti satu saat akan kembali kejayaannya? Disebutkan dalam hadis yang terkait dengan akhir zaman, ya, bahwa Islam akan kembali jaya, akan dipimpin oleh Al-Imamul Mahdi. Nanti akan, tetapi di akhir zaman, ya, masanya akan datang. Tapi kapan? Allahu a'lamu bissawab. Ya. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tentang berita bahwa, ya, agama Islam adalah agama yang, ya, akan kembali kokoh apabila dia kembali seperti di masa lalu. Allah akan kembalikan kejayaan kaum muslimin manakala dia meniti jalan orang-orang yang dahulu mengalami kejayaan. Siapa, Pak? Sahabat Nabi SAW. Ya. Kata Imam Malik rahimahullah, tidaklah akan baik keadaan sekelompok orang kecuali dia mengikuti jalan orang yang dahulu telah jaya. Tidak akan jaya, tidak akan baik, ya, sekelompok orang, ya, kecuali dengan mengikuti jalan yang telah menjadikan baik dahulu para sahabat Nabi SAW. Ya. Jadi kalau keadaan kaum muslimin hari ini masih jauh dari agamanya, maka kejayaan itu tidak akan pernah datang. Ya, meskipun nanti pada saatnya, tapi kita kan nggak pernah tahu. Nanti Allah utus Imam Mahdi, kemudian diturunkan kembali Nabi Isa alaihi salam, tapi itu kita tidak pernah tahu kapan terjadi. Apakah 50 tahun lagi? Ya, sebagian memprediksi 50 tahun lagi. Allahu a'lamu bishawab, nggak ada yang tahu. Ya, akhirnya itu hadis ditafsirkan, ya, dicocok-cocokkan dengan peristiwa dan fenomena yang terjadi hari ini. Ya. Tentu hal demikian, ya, tidak dilakukan oleh para ulama
untuk mencocok-cocokkan katanya ya umur ya dunia ini yang nggak lebih dari 50 tahun lagi lah. Ini gimana? Ya. Nggak ada yang tahu dahulu Nabi SAW ketika ditanya tentang hari kiamat. Nabi bilang nggak tahu. Al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika Nabi ditanya tentang mata sa'ah, Nabi jawabnya, yang ditanya, yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Waktu itu yang nanya malaikat Jibril, Pak. Nabi sedang dites. Kapan hari kiamat terjadi? Kata Nabi, yang nanya bahkan tidak lebih tahu dari yang ditanya. Sama-sama nggak ada yang tahu. Ya, dan nggak boleh juga kita memprediksinya, Pak. Ya. Ketika ada orang Arab bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat? Nabi balik tanya, apa yang sudah kamu persiapkan? Yang paling penting bagi kita, mempersiapkan diri. Bukan mencari tahu kapan, karena kiamat pasti terjadi. Jadi kalau ditanya kapan, nggak ada gunanya. Karena pasti terjadi. Yang terpenting bagi kita adalah apa yang sudah kita persiapkan. Allah nggak akan tanya, Pak, kapan hari kiamat. Allah nggak akan menanyakan sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Ya, jadi tentang masa-masa keemasan itu ya disebutkan dalam hadis-hadis yang terkait dengan akhiruz zaman, ya nanti di masa Imam Mahdi, ya. Tapi entah kapan, Allahu a'lamu bishawab. Akan tetapi yang paling penting adalah bagi kita bagaimana kita bagaimana kita bisa meraih kejayaan itu ya dengan mengikuti jalan generasi yang pernah jaya sebelumnya. Makanya disebutkan oleh para ulama, itu bangsa Yahudi itu hanya sekali-kalinya dalam sejarah, Pak, dia tunduk dan kalah oleh Nabi dan para sahabat. Dalam sejarah Yahudi dia kalah dan tunduk itu di zaman Nabi SAW. Nabi dan para sahabatnya. Dan mereka tidak akan bisa ditundukkan. Kecuali hari ini, Pak. Kita meniti jalan generasi yang dahulu pernah menundukkan mereka. Jadi kalau kemaksiatan masih di mana-mana, kesyirikan masih di mana-mana, organ tunggal masih lebih menarik daripada majelis taklim, mereka nggak akan tunduk. Jadi bagaimana caranya? Ya kita dengan meniti jalan ya dalam hal kehidupan, ibadah, ketaatan dan lain sebagainya seperti generasi pertama kita, Nabi dan para sahabatnya. Allahu a'lamu bishawab. Tentu mereka tidak sanggup tiap hari duduk di majelisnya Nabi, Pak, mendengar nasihat beliau. Mereka nggak sanggup. Karena mereka harus mencari nafkah. Maka apa yang dilakukan Umar dengan tetangganya? Mereka bersepakat, yuk kita sepakat aja. Kalau hari ini kamu kerja, saya nggak kerja, saya akan duduk di majelisnya Nabi. Saya akan belajar. Ya, menuntut ilmu, menimba ilmu dari beliau. Nanti sepulang dari majelis, antum sepulang dari kerjaan mencari nafkah, kita bahas bersama. Esok hari saya kerja, kamu yang datang ke majelis ilmu. Jadi yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia itu bukan melupakan dunia sehingga meninggalkan kewajiban dia, bukan. Ya. Akan tetapi tetap dia melakukan apa yang seharusnya dikerjakan dari kehidupan dunia untuk menunaikan, untuk menunjang kewajiban yang harus dia tunaikan. Apakah tadi ditanyakan ketika saya tidak sholat malam misalkan, ya apakah kemudian bisa dikatakan lalai karena kehidupan dunia? Ya, pertama kita dudukkan hukum dari sholat malam pertama sunnah. Namun demikian tidak sepatutnya ditinggalkan. Meski sunnah, tidak sepatutnya ditinggalkan. Meski sunnah Nabi SAW sedang safar, Nabi tidak tinggalkan, Pak. Ya. Karena sholat malam, ya sebagian ulama bahkan ada yang berpendapat wajib. Meski yang paling kuat sholat malam adalah sunnah. Ya, jadi meski demikian, ya dia berusaha untuk meninggalkannya. Allahu a'lamu bishawab. Baik.
Baik, yang pertama tadi terkait dengan sebagian sahabat Nabi yang disebut dengan ashabus suffah. Mereka yang qanaah terhadap apa yang mereka dapati dan bagaimana korelasinya dengan terkait mengejar dunia, begitu Pak ya. Pertama, sahabat Nabi ashabus suffah ini terdiri dari sahabat yang dahulu mereka hijrah dari kota Makkah ke Madinah, tidak seberuntung sahabat lainnya Pak. Begitu mereka hijrah dari Madinah atau dari Makkah ke Madinah, itu kan semua harta benda nggak ada yang bisa dibawa Pak ya. Jadi kalau mereka peternak ribuan ekor unta, itu kagak ada yang bisa dibawa satu ekor pun. Karena untuk keluar dari gerbang kota Makkah, taruhannya nyawa. Berapa banyak orang yang hendak hijrah ketangkap di tengah jalan, dikembalikan lagi ke kota Makkah. Iya kalau tidak dihukum. Jadi dahulu yang namanya hijrah itu hanya yang bisa dibawa pakaian yang melekat pada tubuhnya. Dan mungkin harta yang sebatas bisa mereka bawa nggak banyak. Dahulu kita kagak bisa Pak transfer, kita ambil di kota lain. Dulu semua uang dalam bentuk cash. Ya, kalau punya dinar misalkan 1 kintal, ya masa mau dibawa 1 kintal? Nggak mungkin dibawa, ya ditinggal begitu saja. Sehingga apa? Begitu sampai Madinah, kagak punya rumah, kagak punya dia uang. Itu banyak sahabat yang dari Makkah kemudian pindah ke Madinah. Tidak seperti sahabat Abdurrahman bin Auf yang Allah mudahkan survive. Tanya, ditawarkan kebun, ditawarkan istri, dia bilang enggak, tunjukkan saya pasar. Begitu ditunjukkan pasar, enggak lama survive, dia kemudian menjadi orang kaya. Enggak semua sahabat begitu. Nah, yang tidak beruntung ini kemudian mereka tinggal di masjid. Oleh Nabi dibuatkan satu tempat khusus untuk orang-orang yang enggak punya tempat tinggal, enggak punya pekerjaan. Pak, zaman begini aja susah nyari kerjaan. Kebayang nggak di padang pasir zaman dulu? Betapa sulitnya lapangan kerja. Akhirnya apa? Mereka hanya bisa tinggal di masjid. Bukan malas kerja, Pak. Bukan dalam arti ya memilih begini saja sudah di masjid. Apa yang mereka dapati dari sedekah itulah yang mereka makan. Enggak, karena memang itu bukan pilihan. Ya, karena sebagian ashabus suffah ya yang punya kerja tidak lagi jadi ashabus suffah karena itu bukan pilihan. Ya. Tentulah jika dikatakan tentang ashabus suffah ya tidak ada kaitannya sama sekali mereka ya tidak ingin mengejar dunia, bukan. Ya, tidak lebih karena ya kondisinya tidak memungkinkan bagi mereka dan itu bukan pilihan mereka tinggal di masjid. Ya. Bukan pilihan mereka tinggal di masjid. Jelas qanaah itu kan kita merasa puas Pak ya. Apapun. Apakah Allah berikan dalam jumlah kecil maupun besar dia tetap puas. Ya. Orang yang paling qanaah itu para anbiya dan rasul tentunya Pak ya. Kita nggak ragukan lah. Orang paling qanaah adalah para nabi dan rasul. Dan kita tahu ada sebagian nabi yang Allah bukakan dunia baginya seperti Raja Sulaiman, Pak. Nabi Sulaiman. Ya. Dia orang yang paling qanaah. Tapi keqanaahannya tidak bertentangan dengan apa yang Allah berikan padanya. Bukan berarti karena beliau seorang raja dan harta melimpah tidak qanaah, enggak. Ya qanaah itu Allah berikan dia bersyukur, Allah uji dia bersabar. Itulah qanaah. Ya. Apa yang Allah kasih dalam jumlah yang sangat besar sekalipun, ya dia tetap qanaah, tidak hilang sifat qanaahnya, tapi dengan cara dia bersyukur. Itu yang pertama barangkali. Kemudian yang kedua terkait dengan parameter para sahabat dahulu menilai seseorang munafik atau bukan, itu dilihat dari sholat berjamaahnya. Ya, ada satu nas yang tadi disebutkan, ya, tentang sholat subuh dan sholat isya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, ya, lau ya'lamul mar'u, ya, lau ya'lamul mar'u, ya, atau kama qala Nabi SAW, kata Nabi, kalau seandainya, ya, seseorang mengetahui fadilah keutamaan, ya, dari sholat isya
Dan sholat subuh kata Nabi la atauhuma walau habwa. Ya. Kalau seandainya orang menyadari keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, ya, kalaupun dia harus merangkak mendatanginya, dia akan merangkak kata Nabi SAW. Ya, di situ tidak disebutkan tentang kemunafikan. Ya, akan tetapi tadi saya kutip salah satunya dari ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yang menyebutkan bahwa dahulu para sahabat menjadikan itu sebagai parameter salat berjamaah untuk dia menilai seseorang munafik atau tidak munafik. Allahu a'lamu bishawab. Baik, saya pikir cukup. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.